Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas, Minggu 24 Mei 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huae. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Pniel dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Ibadah jam 6 sore di Gereja Pniel dilayani oleh Pendeta JM Rehata dengan menggunakan tata ibadah Pentakosta pertama. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-24. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah Pentakosta kedua akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 berlangsung satu kali di Gereja Pniel pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat dalam ibadah dimaksud. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa dalam ibadah Minggu 31 Mei 2026 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Ruby Elia Zara Soukota. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Pentakosta pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat, selamat pagi dan shalom. Sebelum kita ada dalam kebaktian di pagi ini, kita akan ada dalam pengenalan dua buah lagu yang memang terasa baru bagi kita. Lagu yang pertama itu Kidung Jemaat nomor 239 dan akan dipandu oleh Kantoria.
Kidung Jemaat nomor 233. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Demikian jemaat, terima kasih. Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Minggu 24 Mei 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Pelinditi, dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata dengan menggunakan tata ibadah Pentakosta pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 24. Ketiga, diberitahukan bahwa dalam ibadah Minggu 31 Mei 2026 dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Ruby Elia Sarah Sokota. Keempat, Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pelayanan Minggu 31 Mei 2026 jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia, Majelis Jemaat bertugas dari sektor Melati, pengisi pujian Orchid Ensemble. Jam 9 pagi di Gereja Peniel, Majelis bertugas dari sektor Teratai, pengisi pujian vokal grup Set N. Jam 6 sore di Gereja Peniel, Majelis bertugas dari sektor Anggrek, pengisi pujian, paduan suara sektor Dahlia, dan paduan suara remaja jemaat. Kelima, penerimaan persepuluhan pada Minggu 17 Mei 2026 sebesar
10.212.000 rupiah. Keenam, panitia pembangunan pastori jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Wadah perempuan sektor Mawar Sarun berupa 1 unit kompor hok. 2. Keluarga Bapak El Saumau sektor Teratai unit 3 uang sebesar 3 juta rupiah. Atas sumbangan yang diberikan untuk menopang pelayanan kami ucapkan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, diberitahukan kepada jemaat bahwa A. Majelis jemaat menyampaikan bahwa pada ibadah Pentakosta kedua akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 pukul 18.00 atau jam 6 sore bertempat di Gereja Peniel. Mohon kehadiran Bapak Ibu jemaat dalam ibadah dimaksud. B. Majelis jemaat menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari pengurus yang akan melayani ibadah pada wadah unit dan AMGPM akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 pukul 19.00 setelah ibadah Pentakosta kedua bertempat di gedung Gereja Peniel. Mohon kehadiran saudara-saudari untuk mengambil bimbingan dimaksud. C. Bahwa telah dibuka pendaftaran katekisasi tahun binaan 2026-2027. Pendaftaran dapat dilakukan melalui ketua Bakopel di sektor masing-masing. Pelayanan dimulai hari Minggu. Ulangi, bahwa telah dibuka pendaftaran katekisasi tahun binaan 2026-2027. Pendaftaran dapat dilakukan melalui ketua Bakopel di sektor masing-masing dimulai sejak hari Minggu 17 Mei 2026 sampai dengan 31 Mei 2026 untuk kelas reguler dan kelas khusus dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Fotokopi sertifikat wasmi 1 lembar. 2. Fotokopi akte kelahiran 1 lembar. 3. Fotokopi surat baptis 1 lembar. 4. Pas foto 3x4 latar merah 1 lembar. 5. Surat nikah bagi kelas khusus yang sudah berkeluarga. D. Pelaksanaan gereja anak sebagai salah satu penunjang pendidikan formal gereja akan dilaksanakan di dalam jemaat setiap minggu keempat bulan berjalan. Oleh sebab itu, pada bulan Juni 2026, pelaksanaan ibadah minggu di Gereja Kasih Karunia berlangsung pada pukul 6.00 WIB. Pelaksanaan gereja anak berlangsung di Gereja Peniel pada pukul 7.00 WIB. Untuk ibadah di jam 9 dan jam 16 sore tidak ada perubahan. E. Nyanyian persiapan ibadah nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Dalam ibadah Pentakosta pertama di saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkati-Mu, baharui hati kami
hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita untuk memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Menyambut dengan syukur dan sukacita sebagai pengungkapan janji Tuhan. Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga menjanjikan Roh Kudus yang dicurahkan bagi persekutuan umat-Nya. Roh Kudus sebagai penolong selalu hadir, menuntun, menyertai dan memberkati hidup kami. Terima dan sambut kami ya Tuhan dalam ibadah di saat ini. Jadilah kiranya ibadah Pentakosta di saat ini dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Menyertai saudari. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan, betapa kami jauh untuk berlaku setia kepadamu. Kami berdosa dan sering mendukakan Roh-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami kerap merasa khawatir dan takut menghadapi persoalan serta tantangan dalam kehidupan, sehingga membuat kami mengandalkan roh-roh lain dalam hidup ini. Kami membiarkan ketakutan memimpin keputusan, bukan damai sejahtera dari Roh Kudus. Kami mengaku di dalam rumah tangga, kami sering lupa berseru kepadamu dan tidak menantikan tuntunan Roh Kudus sebagai penolong. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, karena telah mendukakan Roh Kudus dan mengabaikan pertolongan-Mu. Kadang dalam kesombongan dan keangkuhan, kami berjalan menurut kehendak dan kemauan hati kami. Saat komunikasi retak, emosi memuncak, dan beban hidup menekan, kami lebih memilih mengandalkan kekuatan diri daripada Roh Kudus-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, pulihkan rumah tangga kami menjadi gereja yang senantiasa mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah oleh kasih-Mu yang membaharui kami dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu,
kami layak menikmati keampunan dan keselamatan daripadamu. Saudara-saudari, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudari jemaat, Roh Kudus yang dicurahkan pada Pentakosta memimpin kita kepada pertobatan hidup. Oleh karya Kristus, Allah menghapuskan kesalahan kita dan memulihkan relasi kita dengannya, supaya menjadi saksi Kristus dalam Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membantu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Jemaat disilahkan berdiri. Dan marilah jemaat kita menyatakan komitmen hidup baru melalui kebenaran firman Tuhan. Dari surat Galatia pasal 5 ayat 6, 22 sampai dengan ayat 23. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya. Jumpa
Kita akan mendengarkan pujian dari Paduan Suara SMTPI Sektor Kenanga. Tempat perlindunganku, menolong dalam kesusahan.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari adik-adik SMTPI Sektor Kenanga. Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, selaku umat dan para pelayan. Kami datang dengan seluruh keberadaan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami masih diberikan kelayakan untuk ada bertemu dalam rumah-Mu yang kudus ini, dalam ibadah Pentakosta di saat ini. Kami akan ada dan membaca firman Tuhan di saat ini Tuhan, namun menyadari keterbatasan kami mohon daripada-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di saat ini, adik terkasih kami yang akan membacakan Alkitab, kami semua Tuhan, mampukan kami dan baharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan kami mampu untuk memperlakukan firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan tiap-tiap hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14, terbaca pada ayat yang ke-15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal 14, ayat 15, berakhir pada ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada dia dan kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan bersama di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan memperlakukannya dalam hidup dan kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Salam. Hari ini kita ada dalam sukacita bersama. Dalam ibadah minggu ini, kita semua ada sebagai orang yang percaya mensyukuri berkat Tuhan, bahwa kalau tidak ada yang namanya Hari Pentakosta, maka sampai saat ini Bapak Ibu Beta dan anak-anak semua kita bisa ada dalam ibadah. Semua orang ada dalam sukacita Pentakosta. Jadi Bapak Ibu yang hadir mulai dari pagi, hari ini bahkan nanti sebentar malam, adalah orang-orang yang ada dalam sukacita bersama, merasakan bagaimana karya Roh Kudus dalam seluruh kehidupan katong semua.
Jadi yang seng datang beribadah itu berarti dia tidak pernah menyadari bahwa ada roh di dalam hatinya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini bukan saja dialami oleh gereja mula-mula, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua orang yang meyakini bahwa lewat pencurahan Roh Kudus, sampai saat ini Bapak Ibu, katong semua ada di dalam kekuatan kasih Tuhan. Amin. Sehingga lewat peristiwa Pentakosta di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus, maka katong menyadari bahwa Allah itu senantiasa hadir di tengah-tengah ketumpung hidup setiap saat. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini bukan saja menandakan bahwa sebuah mujizat telah terjadi kepada para murid pada saat itu, tetapi lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus, semua orang mendapatkan spirit, kekuatan untuk melakukan sesuatu. Di dalamnya juga para rasul dan juga Bapak Ibu Beta dan anak-anak. Dan oleh sebab itu apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan setiap saat? Para rasul ketika mereka mendapatkan mujizat pencurahan Roh Kudus, ada tindakan yang mereka lakukan, ada aksi yang mereka lakukan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan siapa itu Yesus di dalam kehidupan mereka sebagai para rasul. Dan banyak orang pada saat itu datang berbondong-bondong menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah keyakinan iman dari setiap orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Jadi Roh Kudus itu datang bukan hanya sekedar dalam bentuk lidah-lidah api, kalau Bapak Ibu baca peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Tetapi kita harus mengingat bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, itu berarti kita menyadari, para rasul menyadari pada saat itu bahwa ada penolong, ada penghibur, ada pembela di dalam pelayanan mereka. Sehingga di dalam hidup pelayanan mereka, mereka tetap punya kekuatan untuk mau melayani Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu dan Beta serta anak-anak. Katong harus menyadari bahwa Roh Kudus yang Tuhan Allah berikan kepada katong semua ini adalah merupakan berkat. Allah menjanjikan penolong bagi Bapak Ibu dan Beta di dalam kehidupan rumah tangga. Allah menjanjikan ada penghibur. Allah menjanjikan akan ada pembela di dalam kehidupan rumah tangga katong semua. Bacaan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-24 mau mengingatkan katong semua bahwa Roh Kudus itu bukan saja terjadi pada para rasul, tetapi Roh Kudus itu dialami oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus sebelum terangkat ke sorga, Yesus menjanjikan kepada para murid bahwa aku akan naik, tetapi aku akan menurunkan Rohku ke atas kamu. Ini yang meyakinkan para rasul bahwa Yesus pergi tidak meninggalkan mereka begitu saja. Yesus mau meyakinkan kepada mereka bahwa dalam hidup mereka harus mereka percaya. Begitu juga Bapak Ibu dan Beta serta anak-anak. Kita juga harus meyakini bahwa ketika Yesus telah naik ke sorga, sampai saat ini apa yang dijanjikan itu selalu ada. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca dari Yohanes pasal 14 ini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 akan tergambar dengan jelas bagaimana Yesus meyakinkan para rasul pada saat itu, meyakinkan orang-orang pada saat itu. 6 kali Yesus berulang-ulang mengatakan percaya. Ya, 6 kali Bapak Ibu kalau baca dalam firman Tuhan ini ada 6 kali kata percaya. Itu berarti Yesus mau menekankan kepada Bapak Ibu katong semua para rasul pada saat itu bahwa walaupun Tuhan Yesus telah naik ke sorga, keyakinan percaya kepada Yesus itu jangan pudar. Dan oleh sebab itu apa yang mesti dilakukan? Bukan hanya Bapak Ibu dan Beta bilang percaya di mulut saja atau hanya di hati. Yesus ingin ketika ketong mengatakan bahwa ketong percaya Yesus, maka ada action yang ketong lakukan setiap saat. Ada sikap perbuatan yang Bapak Ibu dan Beta serta anak-anak harus tunjukkan di dalam hidup. Sehingga jangan perlu ada dalam ketakutan, jangan perlu ada dalam kecemasan.
Sikap bahwa ketong percaya kepada Yesus itu berarti ketong melakukan sesuatu tanpa pamrih. Jang ketong menuntut balas. Ketong orang Ambon bilang jua jang ketong culas dalam ketong pun hidup ini. Orang-orang yang culas, orang-orang yang kawaja itu orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang melakukan segala sesuatu kalau menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam hatinya, dia selalu melakukan segala sesuatu itu dengan tuntunan Roh Kudus, dan melakukan segala sesuatu itu dia meyakini bahwa apa yang beta lakukan ini orang bisa menerima dan orang senang. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus dalam ketumpung hati ini bukan roh yang biasa-biasa saja, tetapi Roh Allah yang ada di dalam ketumpungnya hidup setiap saat. Yesus dalam ajarannya lewat Yohanes 14 ini mau mengajarkan ketong untuk bagaimana ketong mengasihi Yesus. Bagaimana ketong juga mengasihi sesama manusia. Sehingga dalam ketong punya hidup, ketika ketong sudah melakukan apa yang sudah Tuhan inginkan, maka Bapak Ibu jangan perlu ketong khawatir. Jangan perlu ketong rasa cemas di dalam ketong punya hidup ini. Ketong lakukan saja apa yang Tuhan Yesus inginkan. Ketong lakukan saja apa yang Tuhan Yesus mau di dalam ketong punya hidup ini. Supaya ketika ketong melakukan, ketong yakin bahwa ada jaminan, ada janji penyertaan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan beta serta anak-anak. Dan jaminan itu adalah tempat yang terindah. Yesus katakan Bapak Ibu tahu di dalam firman Tuhan, aku akan pergi dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Ini sesuatu jaminan kehidupan yang luar biasa bagi setiap orang. Kalau Yesus sudah menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan beta di tempat yang sangat indah, sorga, maka mari dalam ketumpung hidup setiap saat ini ketong harus benar-benar membuat Tuhan senang. Ketong harus melakukan segala sesuatu kepada sesama itu dengan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus juga memberikan jaminan bahwa akan ada seorang penolong. Seorang penolong yang senantiasa ada bersama-sama dengan ketong punya kehidupan. Ayat 16 dan ayat 17 dari bacaan firman Tuhan saat ini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, ketong berjalan sendiri saja ketika ada orang sama-sama dengan ketong senang. Betul toh Bapak Ibu toh? Apalagi Tuhan Yesus menjanjikan akan ada seorang penolong bersama-sama dengan ketong punya kehidupan setiap saat. Dan roh dan penolong itu adalah roh kebenaran. Ayat 17 ada sambungannya. Penolong itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa? Roh kebenaran itu roh Allah sendiri, yang senantiasa menuntun, melindungi, memberkati, menyertai ketumpung hidup setiap saat. Sehingga dalam ketumpung hidup ini mari ketong melakukan apa yang Tuhan inginkan. Roh Kudus itu adalah roh Allah yang menjaminkan kehidupan bagi setiap orang yang datang kepada Bapa. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam ketumpung hidup ini mari ketong tetap mengandalkan Roh Kudus. Ketong tetap mengandalkan Tuhan dalam ketong punya hidup. Apapun persoalan yang Bapak Ibu dan beta serta anak-anak hadapi. Apapun tekanan hidup yang sangat berat. Kalau ketong datang kepada Tuhan, ketong meminta roh penolong itu, maka janji yang Tuhan berikan kepada para murid, Tuhan janjikan janji kepada Bapak Ibu dan beta, akan ada seorang penolong itu selalu ada dan senantiasa di dalam ketumpung hidup setiap saat. Menghadapi tantangan perkembangan zaman ini Bapak Ibu, banyak hal yang ketong hadapi. Banyak pergumulan hidup yang Bapak Ibu hadapi. Ada suami yang merasa lelah karena bekerja. Ada istri yang merasa tidak dihargai oleh suami. Ini kenyataan yang terjadi. Ada papa mama yang merasa khawatir untuk anak-anak. Ada juga anak-anak yang juga mengalami pergumulan hidup karena pendidikan, karena pekerjaan.
Ada juga keluarga-keluarga Kristen yang menghadapi tekanan ekonomi. Itu realita yang tidak bisa Bapak Ibu dan Beta hindari. Tapi firman Tuhan hari ini menjanjikan bahwa ada penolong di dalam kehidupan Bapak Ibu dan anak-anak. Ada penghibur yang senantiasa memberikan penghiburan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang dalam menghadapi persoalan, yaitu Roh Penolong yang senantiasa ada di dalam ketong hidup. Jadi mari Bapak Ibu, jangan ketong putus asa. Jangan ketong menyerah sebagai keluarga-keluarga Kristen. Jangan ketong menyerah. Mari ketong tetap minta hikmat untuk mengambil sebuah keputusan. Dan hikmat itu ketong minta dari Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Ketika ketong meminta Roh Penolong di dalam ketong punya hidup, maka janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memperhatikan kehidupan Bapak Ibu, anak-anak dan Beta dalam ketong hidup setiap saat. Oleh sebab itu mari, untuk bagaimana Roh Penolong itu ada di dalam ketong punya hidup setiap saat, ketong bangun gereja rumah tangga. Ketong tetap mempertahankan gereja rumah tangga itu di dalam ketong punya hidup setiap saat. Supaya di dalam ketong punya hidup ini tetap Yesus ada bersama-sama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemarin hari Selasa itu ketong ada dalam pembinaan di klasis, ya, penguatan kapasitas pelayan dan juga kapasitas kemitraan perempuan dan laki-laki melalui strategi Ecclesia Domestika atau yang dibilang gereja rumah tangga. Materi ini sangat bagus Bapak Ibu karena disampaikan langsung oleh mantan ketua sinode yang baru selesai mengakhiri periode Bapak Elimas Paitela. Paparan materinya itu Bapak Ibu, ketong ini akan kedatangan satu generasi lain. Istilahnya itu generasi beta. Ya. Kalau selama ini kan ketong cuma kenal generasi silent. Lalu ada juga ketong kenal yang namanya generasi boomers. Ya. Ada juga ketong kenal dengan generasi X. Ada juga ketong kenal dengan generasi Y atau generasi milenial. Ada juga ketong kenal dengan generasi Z, ya, Gen Z istilahnya. Ada juga generasi Alpha. Dan yang terakhir adalah generasi Beta. Kita berikan sedikit catatan supaya ketong tahu kira-kira Bapak Ibu dan Beta ini ketong ada di generasi mana. Kalau generasi silent ini, itu dia ada di kisaran yang lahir mulai dari tahun 1928 sampai 1945. Kita pikir itu akan ada di opa-opa dan oma-oma, ya. Di situ dong pun ciri-ciri itu disiplin, ya, menghormati otoritas, hemat, lalu dong sangat menghargai gereja, sangat menghargai pendeta, tekun berdoa, lalu iman mereka itu dibentuk lewat penderitaan. Ya, jadi waktu gereja masuk itu tidak seperti Bapak Ibu dan Beta saat ini. Gereja masuk pada saat itu di Maluku, di Indonesia itu banyak sekali penderitaan yang dialami oleh ketumpung orang tua pada saat itu. Generasi yang kedua itu baby boomers. Itu generasi yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Ada ya Bapak Ibu yang kelahiran tahun itu, tahun ini ya. Lalu dia punya ciri-ciri itu mereka loyal, pekerja keras, lalu berorientasi juga pada keluarga, lalu aktif dalam pelayanan, dan mereka juga menjaga tradisi iman. Ya, tradisi-tradisi iman zaman dulu itu mereka masih mempertahankan itu. Kalau generasi X itu generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Itu generasi ini generasi masa peralihan dari dunia analog ke digital. Jadi dulu tuh katanya cuma nonton televisi hitam putih ya Bapak Ibu, Beta masih dapat hitam putih lalu warna ya. Sekarang ini ada tahun itu dia sudah mulai bergeser sedikit ke digital. Ya. Lalu di situ mereka fleksibel, mandiri, lalu mereka mulai mempertanyakan alasan iman. Ya. Generasi ini juga generasi yang menginginkan gereja yang relevan. Sehingga ada istilah-istilah
Di gereja ini boleh Tuhan dengar doa. Kalau di Katon sini doa cuma sampai di bumbungan rumah saja. Jadi generasi ini dia sudah mulai ya mempertanyakan iman. Lalu mereka mulai menginginkan gereja yang relevan. Oh, kalau di Katon di sini cuma menyanyi diam-diam saja. Katon lebih baik yang seperti ini ya. Itu generasi yang pada lahir tahun 1965 sampai 1980, itu generasi X. Lalu kalau generasi Y atau generasi milenial, itu tahun 1981 sampai 1996. Ya, generasi ini mereka tumbuh lewat internet dan media sosial. Ya, sehingga mereka lebih banyak kreatif. Ya, mereka lebih cepat belajar tentang teknologi. Ya, mereka ingin hidup yang relevan. Ya, mereka juga punya kelebihan peduli dengan kegiatan-kegiatan sosial. Itu adalah generasi yang kita kenal dengan generasi milenial. Lalu generasi Z. Generasi Z ini generasi yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012. Ya, adik-adik ada yang lahir di tahun 2012, ada ya, anak-anak SMA itu. Nah, di situ mereka melihat digital itu sangat penting dan mereka sudah lahir di zaman internet dan smartphone. Ya, mereka suka dengan teknologi, cepat menerima informasi, ya, mereka tidak suka dengan kemunafikan rohani, itu ciri-ciri mereka. Ya, mereka belajar sesuatu itu lewat media digital. Bapak Ibu, kalau dulu anak kecil menangis, papa dan mama goyang sampai, tahu Bapak Ibu toh, menyanyi sampai ada satu kaset. Anak belum tidur. Tapi kalau anak-anak yang lahir tahun ini pas ngek, mama kasih taruh HP di pinggir telinga, dia diam. Betul keseng. Betul, dia langsung diam. Ya, tapi kalau zaman ketong itu, ketong mama dan papa menyanyi sampai ya, bapak-bapak yang di atas itu menyanyi goyang sampai ketong, tapi anak-anak sekarang seng, Bapak Ibu. Pas taruh HP dong diam. Apalagi kalau mama suka kerja, pekerjaan banyak, lalu sudah kasih HP saja, ini nonton ini. Ya, anak-anak don tertawa. Ya, ada anak-anak yang tertawa. Itu kenyataan. Jadi kalau mau kasih tahu anak-anak, kasih HP saja, don diam. Ya. Lalu generasi Alpha. Generasi Alpha itu mereka lahir tahun 2010 sampai 2024. Itu generasi ini mereka sejak kecil lagi sudah tahu tablet, ya, sudah tahu handphone. Mereka cepat dengan internet, ya. Mereka hidup bersama dengan AI. Itu anak-anak sekarang, ya. AI itu apa tuh? Kecerdasan buatan itu. Pasti ketemu Bapak Ibu yang bukan zaman lahir tahun ini, kan saya terlalu tahu istilah itu, tapi anak-anak sekarang don tahu, ya. Don lebih cepat belajar dengan teknologi. Yang mereka serba instan. Bapak Ibu, kalau dulu kalau ketong lapar, mau dan saya mau tetap mama dan papa memasak saja, bawa bakal ke sekolah. Tapi anak-anak sekarang seng, siapa apa mama, GoFood saja, GoFood. Oh, GoFood saja. Nanti beta mama mau beli di mana? Nanti Sherlock saja lalu ini bawa, ya, anak-anak zaman itu, anak-anak generasi Alpha. Lalu terakhir ini Bapak Ibu, anak-anak yang lahir tahun 2025 sampai 2039, itu generasi Beta. Ini generasi ini mereka diperkirakan hidup di era kecerdasan buatan atau AI, yang akan tulis AI, ya. Jadi segala sesuatu itu teknologi yang buat, ya. Mereka selalu melakukan segala sesuatu itu dengan mengandalkan digital. Coba Papa dan Mama coba perhatikan anak-anak zaman yang sebelum dan nanti akan mengalami generasi AI ini. Yang sekarang saja, tolong bantu Beta 3x2 sama dengan apa? ChatGPT don tanya atau Gemini. Jadi Papa dan Mama dulu-dulu ketemu mesti ajar Papa dan Mama suruh hafal kali-kali, pukul tangan. Sekarang yang lain. Don cuma tanya begitu, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Langsung ekosistem adalah ini begitu, ya, dijawab oleh AI. Anak-anak zaman sekarang, ya. Jadi mari Bapak Ibu, apa yang ketong harus lakukan terhadap generasi yang mendatang ini? Bapak Ibu, generasi mendatang ini dong akan tumbuh dalam segala sesuatu yang bersifat praktis. Jadi mari ketong tetap ada dan mendampingi anak-anak ini. Ketong selalu meminta roh penolong ada for ketong pu anak-anak ini. Bapak Ibu bisa bayangkan saja, generasi ini nanti akan mengalami pendidikan dan pergaulan melalui jaringan virtual, ya. Jadi segala sesuatu, Bapak Ibu lihat anak-anak sekarang sudah belajar
Bapak Ibu guru susah yang tulis banyak-banyak lah di papan. Langsung kirim saja di classroom, bikin catatan sedikit, anak-anak belajar. Ya, itu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan generasi ini. Lalu yang berikut juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nanti kedepannya ini dompung kamar itu akan menjadi sesuatu yang sangat privasi. Kalau dulu papa dan mama bisa masuk duduk, tidur sama-sama, cerita sama-sama. Sekarang nanti senglai Bapak Ibu. Anak-anak ini dong akan menjadikan dompung kamar itu sebagai bunker internet. Yang sekarang saja ketemu anak-anak suka malas keluar mau jarang pi bermain di luar-luar. Kalau zaman ketemu dulu pulang sekolah, ketemu pi bermain. Biar nanti pulang dapat pukul sih apa-apa. Tapi anak-anak zaman sekarang dong jadikan kamar itu sebagai bunker internet. Dong sih bermain, dong sih baca buku tapi dong bermain internet. Ya, itu kenyataan yang terjadi. Lalu apa yang mesti Bapak Ibu ketong lakukan terhadap generasi-generasi ini? Generasi alfa, generasi beta ini. Mari ketong lakukan sebagai orang yang percaya, ketong harus tetap ada dan membangun yang namanya ruang ibadah. Bina keluarga itu sangat penting. Bapak Pendeta Eli bilang, mari lagi ketong rebut yang namanya piring natsar itu. Mari ketong rebut lagi yang namanya tanpa garam itu di dalam ketong hidup setiap saat. Kalau ketong lakukan itu Bapak Ibu, biar ketong anak-anak diperhadapkan dengan perkembangan zaman, dong tetap akan ada dan menghargai orang tua. Anak-anak akan tetap ada dan menyadari bahwa dengan Tuhan itu mereka akan diberkati, bukan dengan yang namanya AI itu atau perkembangan teknologi yang lain. Makanya akhir-akhir ini Gereja Protestan Maluku lebih mengingatkan ketong semua untuk bagaimana mempertahankan eklesia domestika itu. Supaya Bapak Ibu dan Beta ketong semua senang. Ana berhasil bukan saja papa bangga oyo karena dia marga ini. Tidak. Papa dan mama akan berdiri dan bilang, "Danke Tuhan, beta pun ana su berhasil." Amin Bapak Ibu. Mari ketong lakukan itu, meminta roh penolong, roh kebenaran supaya ketong punya keluarga, ketong pun anak-anak itu diberkati. Amin. Jemaat kita angkat pujian bersama, Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku. Jemaat saya persilahkan berdiri dan mari bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang menderita di bawah pemerintahan disalibkan, mati dan dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari naik ke sorga, duduk di sebelah kanan. Saya
percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Amin. Paduan suara sektor Kenanga Unit 2 disilahkan untuk memuji Tuhan.
Jemaat kekasih Kristus, sebagai tanda syukur dalam ibadah pencurahan Roh Kudus di saat ini, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat melakukan kidung jemaat nomor 235 ayat 1 dan seterusnya. Kudengar berkat-Mu turun.
hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus-Mu di hari ini Tuhan. Kami datang membawa seluruh persembahan syukur kami. Layakanlah Tuhan dan berkatilah agar seluruh persembahan syukur kami ini berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sekali lagi dipersilakan paduan suara ranting kenanga untuk memuji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari adik-adik angkatan muda Ranting Kenanga dan juga paduan suara Sektor Kenanga Unit 2. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur bahwa Roh Kudus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus selalu ada dan menuntun kami di dalam menjalani hidup kami. Walaupun terkadang kami merasa kami tidak mampu, kami tidak sanggup dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tapi kami bersyukur ada Roh Tuhan yang selalu menuntun, menghibur kami, menolong kami ketika kami datang dan berseru kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, di hari ini kami datang menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih. Secara pribadi kami, Tuhan lebih mengenal apa yang menjadi doa dan harapan kami. Secara keluarga kami datang juga membawa hidup kami. Kami ada dalam sukacita, kami ada dalam tekanan-tekanan hidup karena masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga yang kami sendiri tidak sanggup, tapi kami percaya ketika kami datang di altar Tuhan yang kudus, kami yang saat ini ada dan bergumul menyerahkan anak-anak kami dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Bapa lebih mengenal anak-anak kami lebih daripada kami. Mereka adalah titipan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami sebagai orang tua untuk melayani, mendidik, membesarkan mereka, menyekolahkan mereka, mendampingi mereka. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami ini seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa jaga mereka siang dan malam. Bapa senantiasa ada menggenggam anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam mencari-cari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak kami di dalam jemaat. Jauhkanlah daripada mereka pergaulan-pergaulan yang membuat mereka dalam kesusahan ke depan. Biarlah kasih Allah Bapa tetap ada menyertai anak-anak kami ini. Kami berdoa meminta berkat Tuhan memenuhi kehidupan keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Biarlah lewat berkat yang Tuhan curahkan dari sorga, kami akan tetap ada dalam sukacita dan akan tetap ada menikmati semua yang Tuhan berikan. Kami yang ada dalam pergumulan-pergumulan karena penderitaan sakit, mari Tuhan berikanlah kekuatan kepada kami. Jamah seluruh tubuh kami yang saat ini sakit, biarlah kami disembuhkan di dalam kasih-Mu. Pemulihan-pemulihan yang kami lakukan selama ini, biarlah Tuhan senantiasa menolong dan melindungi Bapak Ibu jemaat yang ada dalam penderitaan, sakit dan pemulihan. Secara khusus kami berdoa menopang Ibu Mary Sampe yang saat ini ada dirawat di Rumah Sakit Al-Fatah, Ibu Nur Rondonowo yang sementara ini dirujuk di Jakarta, Bapak Ferry Lopati dirujuk di Manado, Ibu Heni Ralahalo yang sementara ini juga dirawat di Rumah Sakit GPM Ambon, dan Ibu Lampa dalam pemulihan karena penderitaan sakit. Kami berdoa menyerahkan Bapak Ibu yang ada dalam penderitaan sakit, biarlah Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkanlah mereka dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami minta Tuhan jaga lindungi ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, orang tetua yang telah lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kami menyerahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap ada menjadi sobat yang setia, selalu ada melayani, mendampingi, bahkan memberikan berkat bagi semua yang menjadi topangan doa kami di saat ini. Kami bersyukur kepada keluarga-keluarga yang akan merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semua berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu anak-anak dalam ulang tahun kelahiran bahkan juga pernikahan. Kami menyerahkan pelayanan kami di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan mempersiapkan para pelayan Tuhan untuk ada dan melayani di sepanjang minggu ini. Biarlah kuasa kasih-Mu, penyertaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan umat yang kami layani.
Paduan Suara SMTPI Kenanga, Paduan Suara Sektor Kenanga, Paduan Suara Angkatan Muda Ranting Kenanga yang boleh memuji Tuhan di saat ini bersama semua perangkat yang melayani Tuhan di saat ini. Kiranya Tuhan Allah memperlengkapi dengan kuasa-Mu. Tuhan Allah menyertai dan memberkati semua orang yang melayani Tuhan di hari ini Bapa. Kami berdoa menyerahkan penyelesaian pembangunan pastori jemaat. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati para tukang yang sementara ini melakukan pekerjaan dalam rangka penyelesaian pastori jemaat ini. Kiranya mereka tetap diberikan kekuatan, berkati juga kehidupan keluarga mereka. Panitia pelaksana pembangunan, biarlah Tuhan memberkati Bapak Ketua bersama dengan semua panitia yang ada. Biarlah semuanya tetap ada dan dijaga Tuhan, berikan semangat, sukacita untuk tetap melaksanakan tugas kepanitiaan ini Tuhan. Kami bersyukur dengan wadah pelayanan perempuan sektor Mawar Saron dan juga Bapak Els Haumahu yang juga memberi untuk pembangunan pastori jemaat ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati wadah pelayanan perempuan sektor Mawar Saron dan Bapak Els Haumahu bersama ibu dan anak dalam memberi untuk pekerjaan pembangunan pastori jemaat ini. Pengecatan gedung gereja Kasih Karunia dalam rangka persiapan pentabisan pastori jemaat Peniel. Biarlah Tuhan Allah menyertai dan memberkati semua proses pengecatan para tukang yang mengecat. Tuhan biarlah Engkau menyertai dan memberkati. Persiapkanlah umat-Mu ya Tuhan Allah dalam persiapan diri mereka untuk ada dalam pentabisan pastori jemaat. Biarlah Tuhan kami semua ada dalam sukacita dan tetap ada dan bersyukur. Karena kalau bukan Tuhan sebagai penolong yang setia, maka pembangunan ini tidak akan selesai. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang memberi penolong bagi kami umat-Mu, maka semua orang datang memberi diri. Semua orang datang membawa sumbangan-sumbangan mereka untuk pembangunan pastori jemaat. Diberkatilah semua keluarga-keluarga yang telah memberi, baik dalam tenaga, keringat, cucuran, air mata, bahkan juga baik dalam uang maupun segala kebutuhan pembangunan pastori ini. Kami berdoa menyerahkan panitia persidangan jemaat yang ke-39 ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati panitia persidangan, Ibu Ketua bersama dengan panitia, pengurus, bahkan kami umat-Mu. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati supaya kami semua saling membantu demi terlaksananya persidangan ke-39 jemaat Peniel di tahun 2027. Kami berdoa menyerahkan pergumulan dunia ini dengan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi di dunia ini, bahkan kami di Indonesia dengan berbagai macam tantangan di dalam negara ini. Mari Tuhan berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, berkatilah semua orang yang turut mengambil bagian di dalam pelaksanaan pemerintahan ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Sebagai bangsa dan negara, kami tetap berdoa meminta Tuhan menjaga pemerintah kami, menjaga bangsa ini, menjaga Provinsi Maluku, menjaga Kota Ambon, supaya kami semua ada dan tetap dijaga dan dilindungi Tuhan. Bapa yang kekal dan kudus, Gereja Protestan Maluku yang tetap menjadi saksi memberitakan Injil di bumi 1000 pulau ini. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ketua Sinode semua yang Tuhan pakai sebagai hamba Allah untuk melayani. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami para pelayan yang Tuhan pakai untuk melayani, mulai dari Bapak Ketua Sinode sampai dengan pendeta-pendeta di jemaat-jemaat. Ya Allah, ya Tuhan kami minta Tuhan jaga lindungi jemaat kami ini siang dan malam. Jauhkanlah dari kami sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu keutuhan hidup keluarga-keluarga di dalam jemaat ini. Kami minta dalam nama Yesus, Bapa hancurkan itu semua. Dan biarlah kuasa Allah Bapa, Roh penolong, senantiasa menjaga melindungi jemaat kami ini, melindungi umat-Mu ini siang dan malam. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ampuni kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhiri doa kami di saat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam penjara, lepaskan kami daripada-Nya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Jemaat silakan berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita diutus ke tengah dunia untuk menjadi saksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas pengutusan ini tidak mudah, namun kita diberdayakan oleh Roh Penolong yang telah dicurahkan agar kesaksian kita memuliakan Tuhan. Untuk itu jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Mari ketong ada dalam doa syukur.